Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam guys. Ya, perkenalkan ini suami saya, namanya. Nama Thomas Tommy. Oke, asal. Saya dari Solo, Jawa Tengah. Oke. Ya, jadi ini suami saya asal dari Solo, Jawa Tengah, dan saya dari Nusa Tenggara Timur, NTT, persisnya di Atambua. Ya. Oke. Nah, malam hari ini kami akan ngobrol-ngobrol cantik ya. Ya, ngobrol cantik. Mungkin bagi teman-teman ini sesuatu yang biasa saja, tapi bagi kami mau membuat video ini sebagai memori untuk kami simpan dan bisa dilihat oleh anak cucu kami suatu saat nanti. Jadi mereka bisa melihat bagaimana kami ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama-tama kami akan bercerita bagaimana awal mula kami berpacaran. Oke. Jadi pacaran pertama gimana? Saya yang nembak atau situ yang nembak? Nggak ada sih. Kalau siapa yang cerita dulu? Sampean. Saya. Iya. Keras. Kalau menurut saya sebenarnya kami mengalami pengalaman spiritual lah, seperti tiba-tiba ada ajakan untuk berdoa. Jadi menurut beberapa teman, ini menurut pendapat teman-teman ya, bukan saya sendiri nanti dikira sombong. Nah, jadi menurut teman-teman itu waktu kami kuliah, kebetulan kami satu kuliah, cuman sebenarnya saya terlambat masuk sekolah karena usia saya udah hampir 24, dia baru 19 menuju ke 20, jadi bedanya hampir 5 tahun. Nah, waktu itu memang sih secara face, secara talent, kata teman-teman saya cukup baik talentnya, jadi mungkin bisa mendapatkan teman yang lebih baik seperti itu. Dan kebetulan pada saat awal saya masuk kuliah itu saya sudah ada pacar. Nah, pacar saya dari luar Jawa yang jelas ya. Tapi memang karena komitmen kami tidak kuat, dalam pengertian begini, karena waktu awal saya meminta kami putus itu karena memang kita jarak waktunya yang cukup lama. Sedangkan mantan saya itu dulunya kita usianya sama. Saya aja masuk kuliah usia 24, dia juga 24. Jadi kalau saya tunggu selesai kuliah tambah 5, 29. Terus waktu itu sesudah kuliah biasanya ada ikatan dinas, masa bakti 2 tahun, jadi umur 31. Jadi menunggu 7 tahun untuk saya rasa saya yang egois. Jadi saya memberikan kesempatan bagi mantan saya itu untuk bisa mengambil sikap sendiri. Jadi akhirnya kami memilih untuk mengikuti jalan masing-masing, tapi dengan cara yang baik tentunya. Kita putus tapi dengan cara baik-baik, tidak dengan sepihak. Dan waktu itu memang saya tidak ada hati sama sekali sama dia, apalagi dia dari Nusa Tenggara Timur. Yang saya harapkan ya, karena saya suku Jawa, saya maunya sama orang Jawa ya, seperti itu. Jadi singkatnya itu di semester 2 menuju semester 3, udah semester 2 lah ya, udah semester 2 udah kelar, masuk semester 3 itu misalnya masih kayak teman-teman saling menggoda, tapi masih batas wajar menurut saya. Masuk semester 3 itu entah awalnya hanya main-main saja, tapi terus saya suatu pagi pada saat yang biasa kalau di asrama itu kan semua tersistem, jadi kita melalui dengan doa pagi di awal sebelum beraktivitas. Jadi pas pagi-pagi itu nggak tahu kenapa saya itu terbayang-bayang sama dia. Rasanya mau pengen doa untuk dia, padahal saya sebelumnya kan tidak memikirkan tentang dia, juga suka juga nggak, masih wajar lah, masih batas umum. Tapi saya rasakan satu hari itu saya tuh
senyum sendiri, senang, happy sendiri. Ada ketenangan dan kesenangan di hati saya itu dengan memikirkan dia. Jadi satu hari itu saya simpan sendiri, saya suka cita. Teman-teman saya juga pada bingung, kenapa kamu tuh senyum-senyum sendiri? Enggak. Nah, terus tiba-tiba udah beberapa hari kemudian saya sendiri yang share sama teman-teman tim saya. Kebetulan saya punya tim yang ikut berdoa bersama-sama. Jadi saya sharing, saya sebenarnya beberapa hari yang lalu saya senyum-senyum sendiri. Saya ada satu sukacita yang keluar dari diri saya yang saya tidak pernah harapkan sebelumnya, ya. Saya tidak mengharapkan sebelumnya. Jadi saya sebut namanya dia ke teman tim kami gitu. Kebetulan salah satu teman di tim kami itu satu kampung dia, satu bahasa dengan dia. Jadi dia sangat senang, wah, karena teman dia itu sangat senang juga dengan saya gitu. Jadi saya sangat setuju kak, kakak bisa deketin sama dia, kami sangat dukung kak. Seperti itu. Saya pun malah tambah excited rasanya. Terus teman-teman yang lain juga, iyalah nggak apa-apa. Tapi memang pada waktu itu kan kita kalau di asrama harus semester 5 baru resmi. Jadi waktu itu saya sudah mendapatkan hati di semester 3. So saya nggak boleh macam-macam. Jangankan untuk nembak dia, untuk ungkapkan kata cinta atau apa, nggak bisa. Ya mulailah kita pendekatan, tapi intinya nggak boleh katakan cinta. Nah itu aja. Nah mulai dari situlah saya sih ngobrol, pernah ada kesempatan untuk bisa ngobrol secara pribadi, kapan punya waktu supaya nanti kita pada akhirnya bisa komitmen, begitu atau enggak ya, kurang lebih lah ya. Di semester 3 semester 4 itu ya kita curi-curi pandang lah, ada waktu untuk bisa ngobrol lah. Ya tapi intinya tidak boleh katakan cinta, itu saja dulu sih, dan tidak boleh yang lain-lain seperti itu awal mula ada hati. Nah gitu Ya. Ya, kalau saya secara pribadi untuk berjodoh dengan beliau ini, ya sebenarnya semester 1 itu banyak juga teman yang dekat ya, banyak teman yang dekat, bahkan sering-sering memberikan gift lah, coklat, ada beng-beng, semoga yang nonton ini dia tahu ya. Sama memberikan ada permen kiss itu sampai yang ada tulisannya masih ada harapan, cie. Padahal posisinya waktu itu dia ada pacar ya, tapi nggak tahu ya apa yang di ya, ya itulah. Ya seperti itu, yang mantannya super duper itu ya. oh iya saya Ya tahu. seperti itu. Jadi ya walaupun dia suka nggak suka ya terserah, tapi banyak juga yang suka kok sama saya. Jadi ya isi going aja. Nah dia juga sempat khawatir, nah gimana kalau saya dekatin kamu nanti, kalau ini masalah dengan ini gimana ya, dengan ini gimana. Jadi ya udah jalan aja ya. Sempat lah, walaupun belum bilang cinta, cuman kan kita cewek ini mau yang pasti ya. Orang bilang I love you dulu baru kita menganggap oh ya ini pacar saya. Soalnya kan asrama beda bu. Ya seperti itu. Jadi tapi udah tahu lah ini orang ada hati. Nah kalau untuk melihat dia sih waktu itu ya secara umur beda ya. Saya bilang aduh kayaknya enggak deh, kayaknya enggak awal-awal seperti itu ya. Tapi lama-lama kok orang ini dewasa, orang ini cukup lah kalau saya hidup dengan dia nanti saya bisa makan lah. Itu prinsip saya, nggak akan mati gitu, nggak akan mati kelaparan karena suami malas ya. Ya itu pikiran saya pada saat itu. Dan ya lumayan juga apa ya, berdoa juga kita waktu itu ya. Padahal saya udah pacar loh. Dia doa untuk saya. Ya seperti itu. Jadi singkat cerita kita jadian waktu itu pun jadiannya bukan langsung bicara pas ketemuan seperti ini, tapi jarak jauh. Waktu itu dia lagi ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan saya ada di Bandung.
Ya, saya ada di Bandung sudah waktunya ya, udah semester 5. Ya, udah semester 5. Sama-sama semester 5, jadi sudah bisa mengungkapkan cinta dan seperti itu kita jadian dan kita pacaran selama 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun itu juga tidak gampang ya teman-teman. LDRan soalnya, dia di jauh, saya juga di jauh. Kita awal praktek berapa lama ya? Awalnya 3 bulan dulu. 3 bulan pertama saya di Lombok lagi, Sumbawa. Saya dirimu di Makassar. Di Bandung, setelah itu di Malang. Bandung ke Malang. Ke Malang ya. Habis itu ya udah kita jalani LDRan lagi. Saya ke Makassar. Saya ke saya ke Malaysia dulu. Ke Malaysia dulu 1 bulan. Habis itu balik ke kampus untuk kembali ke Pekanbaru selama 1 tahun. Keras suara. Ya, jadi setelah itu dia di Kalimantan dan saya di Kalimantan 2 tahun. Makassar. Kembali lagi ke Makassar. Ke Makassar 2 tahun, kembali untuk wisuda. Setelah wisuda jumpanya tidak lama, kembali lagi ke tempat masing-masing. Saya kembali lagi ke Makassar dan dia kembali ke Kalimantan. Nah, tantangan berat ya saudara-saudara. Apalagi saya di kota, saya dan dia di di pelosok. pedalaman. Setiap Jadi kali selalu di pedalaman. ya seperti itu. Jadi tantangannya berat. Saya yang mau dibilang banyak suka, menyukai juga ada seperti itu. Tapi intinya kalau sampai saat ini kita menikah berarti memang kita adalah jodoh. Ya seperti itu. Ya seperti itu ya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk menikah pada tanggal 6 September 2015. Nah, kenapa 6 September kami memilih itu? Karena ulang tahun ya yang ke-31. Jadi pas ulang tahun ke-31 dapat kadonya ini ya, teman kelahi ya. Ya, jadi dapat hadiah teman ribut, teman diskusi, dan teman lain-lainnya. Jadi dari teman kuliah, teman kelas, jadinya teman Kelahi. kamar. Oke, sudah menikah, sampai menikah sudah selesai dulu ya. Apa lagi? Enggak, maksudnya kita cerita yang waktu pas pacaran dulu lah. Kan sebenarnya sebelumnya kan pas sebelum ditembak nih, kan dia itu waktu itu dijodohin sama teman kami, inisialnya D. Ya, itu teman dekat saya. Kami itu terkenal dengan trio Jawa. Nah, jadi saking kami senangnya bercanda-bercanda, tapi dia juga bercanda, si teman kami yang D ini bercanda. Dia juga bercanda sampai saya kan tumpang tangan sama dia dengan ini dalam nama Tuhan Yesus. Boleh disebutkan. Iya. Nah, jadi saya doakan supaya mereka jadian beneran, karena memang mereka berdua itu punya chemistry yang cukup baik lah, Dekat, kami dekat sekali. dan mereka memang dekat. Mungkin kedekatan mereka dua tidak sedekat saya tidak sedekat mereka berdua. Saya kira memang mereka mau dekatan beneran, tapi enggak ya, karena teman kami Mas D punya tipikal tersendiri, tapi dia juga tahu bahwa itu hanya bercanda juga. Tapi saya juga sendiri nggak berpikir bahwa akhirnya memang betul-betul saya sendiri akhirnya yang ditumpang tangani bersama dengan dia, padahal dulu saya bercandain menumpang tangan mereka. Itu salah satu yang terlucu yang saya alami, karena memang saya nggak berpikir bahwa saya akhirnya bersama dia. Itu terus satu lagi, saya waktu kita mau antar semester 4 menuju semester 5, beberapa bulan sebelum saya tembak dirimu, ada salah satu dosen kita akan bilang, Tommy, kamu punya talent yang baik, betul, kamu juga punya bla bla bla, intinya yang baik. Sedangkan dia di kampus panggilannya Nita, sedangkan Nita
itu so-so, jadi kelihatannya tidak sama. Kamu boleh tapi sebaiknya dipertimbangkan, seperti itu. Jadi nggak tahu, mungkin kadang-kadang dosen kan suka melihat secara prestasinya secara akademis saja, tapi kan tidak bisa kalau akademisnya berbeda itu terus jadinya tidak bisa sama. Enggak juga, saya tidak memandang seperti itu karena dari dulu memang saya puji Tuhan dikaruniakan itu, tetapi saya sendiri nggak suka menjadi orang yang terlalu diutamakan gitu, enggak. Jadi bagi saya semuanya sama gitu. Mau akademisnya bagus atau kurang bagus, bagi saya sama. Nah, saya tetap pada komitmen bahwa karena Tuhan menaruh di hati saya untuk dia. Pada saat yang naik semester 3 itu, hati saya bersuka cita. Dari situ saya pegang bahwa saya yakin ini Tuhan titipkan untuk saya. Jadi dari situ siapapun yang berbicara tentang komitmen kami berdua, saya tidak terlalu pusing. Nah, terus saya ingat satu lagi, mungkin sampai lupa. Waktu itu sebelum kita skripsi itu apa namanya ya? Ujian komprehensif. Ujian komprehensif, betul. Ujian komprehensif itu dipandu oleh salah satu dosen pembimbing saya sendiri waktu skripsi. Terus dia membuat satu ilustrasi tentang sebuah buku. Katanya begini, kamu kalau lihat buku itu dari apanya? Saya tahu pasti kebanyakan orang akan melihat dari covernya. Biasanya kalau orang lihat covernya, kalau covernya menarik pasti mau baca buku. Kalau covernya nggak menarik, pasti nggak mau. Nah, saya punya pemikiran berbeda karena saya juga suka baca buku. Jadi bagi saya cover tidak menentukan kualitas dari buku itu. Banyak orang membuat novel karangan yang bagus-bagus dengan cover yang biasa, tapi isinya mantap. Atau tulisan-tulisan puisi, saya sangat suka seperti itu. Jadi kelihatannya covernya itu biasa, kayak kuno, jadul gitu, tapi muatan-muatan kalimat-kalimat dalam tulisan itu bagus-bagus. Nah, bagi saya itu yang penting. Nah, jadi saya sampaikan ketika saya ditanyakan, kamu melihat buku dari apa? Saya bilang, saya tidak perlu melihat covernya bagus atau tidak, Bu. Saya lihat dulu biografi buku itu di belakangnya, siapa penulisnya, karangannya apa, dan biasanya ada cuplikan dari buku itu. Ini karakter dari buku ini dia akan bercerita tentang apa. Nah, kalau saya bisa menangkap dari situ, berarti saya tahu nanti kurang lebih isinya tentang apa. Nah, seperti itu saya ceritakan. Wah, dosen saya kaget yang membimbing untuk ujian komprehensif itu. Kok kamu beda ya? Orang tuh biasanya kalau baca buku pasti lihat covernya dulu, ini bagus atau tidak, baru lihat bukunya. Kok kamu tidak seperti itu? Ya, saya lanjutkan lagi, ya Bu, betul. Karena bagi saya bukan yang terpenting covernya bagus atau tidak bagus, yang paling penting itu isinya. Nah, seperti itu. Jadi inilah apa yang menjadi pergumulan kami selama kami berpacaran. Kebanyakan orang memandangnya begitu. Jadi kadang-kadang melihat adanya suatu perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti tidak mungkin gitu ya. Tapi kita mematahkan itu semua. Ya, jadi sekedar info ya saudara-saudara. Beliau ini di kampus, Jangan. ya, Nanti dia ada yang selalu lebih. di depan. Sedangkan saya sukanya di belakang. Dan memang karena kondisi juga ya. Jadi di belakang. Dan nilainya juga selalu, IP-nya selalu 3 ya, selalu 3 dengan berapa teman. Saya juga tidak selalu ya, tidak selalu, tapi pas Akhir-akhirnya lulus 3 juga lah. Tidak malu-maluin ya. Tidak malu-maluin juga lah, ya seperti itu. Jadi ya seperti itu, makanya orang melihat kami, dia kan suka tampil, dia kan suka inilah di depan. Nanti nggak cocok lah sama kamu, ini begini. Ya udahlah, kita jalanin aja. Kalau memang jodoh ya bersama, kalau enggak ya sudah, seperti itu. Jadi ya, dan praktek lapangan juga bisa menunjukkan lah kualitas kita. Jadi nggak selalu di kelas itu unggul, di lapangan enggak ya. Jadi bagi saya sih tidak terlalu penting ya guys. Ya, tapi kan kalau Ya. bagus akademis belum tentu juga nggak bagus di Ya. lapangan kan. Ya seperti itu. Nanti kita dapat kalau gitu. Seimbang lah. Oke. Jadi udah selesai lah ya, pacaran, menikah. Ya sudah, kita menikah
setelah itu pada akhirnya kesimpulan bahwa kita menikah, guys. Makanya kita ada bersama sampai saat ini. Oke, kita menikah. Setelah kita menikah, kita belum langsung punya anak, belum langsung dipercayakan sama Tuhan untuk punya keturunan. Kita bergumul selama berapa lama? 4 tahun. Ya. Persis 4 tahun. Di video sebelumnya saya sudah pernah bilang ya, kami bergumul 4 tahun dan program hamil apa saja yang sudah kami kerjakan seperti itu ya. Nah, yang saya mau cerita di sini bersama dengan suami juga itu mengenai tantangannya saat menghadapi pergumulan itu. Nah, kita kan bergumul ya untuk punya keturunan, tapi kok kayaknya lama. Nah, menghadapi pertanyaan di luar inilah yang membuat kita kadang stres, ya sempat down lah dan sebagainya seperti itu. Nah, mau dikatain mandul, dikatain kurang beriman, dikatain apa lagi Pak? Nggak tahu lah, nggak subur lah apa semuanya. Dan nggak subur dan sebagainya. Padahal kalau kita dites kan waktu itu udah di atas 1 tahun waktu pertama tes kesuburan itu. Kalau saya tidak banyak kekurangannya, hanya disuruh banyak istirahat, terus dikasih multivitamin itu aja. Sering kali kalau setiap kali ke dokter banyak istirahat ya, kalau bisa ambil cuti ya, seperti itu. Dirimu? Saya waktu itu divonis ada kista kecil Ya, tapi masih kata wajar. dokter itu hampir semua orang punya, dan saya juga ada keputihannya agak parah waktu itu, jadi kita sampai mengobati dan sebagainya, dan banyak hal lah sudah kita lakukan kerjakan ya. Jadi sambil makan ya. Sorry. Oke, kita makan. Ya, jadi sambil istri saya lanjut, saya menceritakan lagi. Jadi pengalaman pernikahan kami ya itulah di warna itu. Kadang-kadang ada teman-teman yang bercandain, Kamu kok istrinya belum dihamilin? Aduh, kelihatannya bercanda. Memang dia maksudnya bercanda, tapi langsung ke dalam hati. Kok istrinya belum dihamilin? Wah, ini orang ini, kalau kita ini nggak orang yang betul-betul kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini mungkin sudah adu fisik, tapi yang kita nggak lakukan itu, jangan kita timpal dengan kata-kata yang menguatkan aja. Seperti itu. Ada yang kita mengatakan candain sih. Kita Ya jadikan udahlah, yang bagilah contoh. tipsnya kayak mana lah. Terus ada yang lagi, kapan ini Pak Tommy, kapan ini? Ya nggak tahu lah kapan waktunya Tuhan, kita hanya jawab nanti sesuai waktunya Tuhan aja. Ada yang bilang, kok kayaknya saya lihat 2 laki-laki yang jalan, bukan suami istri ya. Itu nenekmu. Ya seperti itu. Jadi untuk menghadapi pertanyaan itu jujur agak stres, tapi sekarang saya mau bilang ya untuk teman-teman, jangan terlalu didengarin apa kata orang. Kita berjuang, kita berdoa harus nomor 1 ya. Kita berdoa nomor 1, dan Tuhan Jangan kasih lupa kita usaha juga sih. hikmat. Tuhan kasih kita hikmat untuk berusaha. Jadi banyak sudah cara kami lakukan dan kerjakan, dan pada akhirnya hamil di usia pernikahan ke-4. Ya sebenarnya kalau dihitung memang sih dedek lahir pas 4 tahun, karena saya lahir ulang tahun pernikahan kami September, si dedek juga lahir bulan September. Tapi kalau dihitung sejak pertama hamil berarti ya dikurangi 9 bulan, 3 tahun 3 bulan baru isi, maksudnya seperti itu. 3 tahun 3 bulan isi ditambah 9 bulan, jadi pas 4 tahun adik lahir di momen kami ulang tahun pernikahan yang kelima.
keempat dong saya. Oh, Jadi saya ulang tahun yang ke-35, ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Bonusnya adalah baby girl. ya. Seperti itu. Tapi ya itulah, 4 tahun itu, 3 tahun 3 bulannya itu satu proses yang tidak sedikit bagi kami, karena memang kalau secara rupiah juga udah puluhan juta, mulai dari ya memang real mah kan, supaya maksudnya memotivasi teman-teman yang lain supaya tidak takut untuk berusaha. Udah mulai dari yang pijit tradisional sampai herbal sampai ke dokter kandungan spesialis. Jadi semuanya sudah dikerjakan, tapi ya itulah, pada akhirnya saya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Saya tidak terlalu pusing, biarlah kapan waktunya Tuhan. Dia juga sudah mulai seperti itu, ya sudahlah, kayaknya gimana, yang makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Akhirnya kita semua lepas, terserahlah, mau jadilah, enggak, terserah Tuhan yang punya. Tuhan yang punya rencana. Tapi betul, jadi sesudah kami komitmen seperti itu, nggak mau terlalu pusing soal kehamilan, kami sadar, kami baru menyadari bahwa kami tidak stres, tidak ada beban. Betul, karena kami menikmati seperti itu. Jadi dia tidak mau merasa diatur, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak, larang-larang itu dia mentahkan semua. Jadi ternyata itu justru mengurangi stres, dan saya pun cukup enjoy. Minimal 2 minggu sekali kita jalan, ada waktu kita sharing, ada waktu kita pergi seperti itu. Jadi tetap enjoy, dan pada waktunya, waktu yang tidak terduga. Ya, jadi teman-teman, kami sudah doa ya tadi. Dulu ya. Enggak juga sih. Udah agak bengkak. Agak iya, karena dari awal kan. Nah, kita juga mau motivasi teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan hal yang sama ya. Kenapa kok belum hamil? Kenapa kok belum punya keturunan? Nah, saya sih sejauh ini saya sudah tidak mau lagi ya tanya-tanya seperti itu. Karena saya sudah merasakan sendiri bagaimana sesaknya di dada ya, mengalami masa-masa itu. Jadi saya tidak mau lagi tanya teman-teman yang seperti itu. Kita cuman, oh iya nggak apa-apa, kita doakan saja, pasti waktu Tuhan pastilah yang terbaik, kita doakan saja. Teman-teman ini aja berapa tahun ini baru dapat, ya seperti itulah kita motivasi. Kami 4 tahun, ada teman kita juga ya sama ya, duluan mereka nikah duluan bulan ya, juga sama. Karena kalau kita terlalu pusingin apa kata orang, justru kita tidak bisa bergerak. Kita adanya ciut, kita adanya ya khawatir, lemah, takut, pasti itulah yang terjadi. Ya sempat stres seperti itulah. Setelah itu lahiran. Belum lah, cerita dulu yang beritanya tentang kehamilan itu. Jadi pada waktu itu kami mengambil waktu off day, kami kunjungi ke salah satu saudara kami yang di pulau lain. Kami kebetulan ini sekarang stay di Batam. Batam itu terdiri dari beberapa ratus pulau, karena kota Batam terkenal sebagai kepulauan. Jadi ke salah satu di jembatan 4 Batam Barelang ya, jembatan 4 Barelang itu dari tempat kita tinggal sampai ke sana lumayan. Kebetulan kita adanya sepeda motor, jadi kami tempuh dengan sepeda motor itu lumayan. Dari berangkat pulangnya itu ya lumayan capek lah intinya, karena cukup jauh. Tapi kami sebenarnya saya dalam hati, mungkin istri saya nggak pahami, saya itu punya aplikasi di HP itu namanya apa?
aplikasi untuk mengukur haidmu itu. apa ya, lupa. Ya, intinya aplikasi untuk menghitung masa haid, masa subur dan lain sebagainya. Jadi dia punya, saya pun ikut hitung juga, merekap punya dia. Jadi di HP dia ada aplikasinya, di HP ku juga ada aplikasinya. Namanya lupa lah aplikasinya. Flow, FLOW. Itu juga tahu dari teman yang sudah hamil. Flow Flow itu yang namanya pink. Flow. Itu tinggal di download aja, semua ada di dalam ya. Kalau Jadi kita bisa menentukan, bisa melihat kapan istri kita itu subur masanya, masa subur. Nah, di masa-masa subur itu ya harus gencar-gencar untuk berproduksi ya. Untuk kita yang sudah menikah ya, itu untuk melakukan hubungan secara biologis sebaiknya di masa-masa subur sesuai dengan aplikasi yang ditunjukkan. Tapi memang betul kita mungkin gunakan 3-4 bulanan lah ya. Sekitar 3-4 bulan itu mulai teratur. Dia juga haidnya sudah mulai baik, karena sebelumnya kadang nanti itu karena sebenarnya sih efek dari stres. Jadi kadang dia maju, kadang agak jauh, berapa minggu, 1 maju minggu mundur cantik. Nah, tapi sudah tahu dia menggunakan ini mulai teratur. Hampir sama. Kasih Pantherahel juga kan. Jadi mulai teratur setiap tanggal 10, kalau maju 11, kalau mundur 9, gitu-gitu aja. Tapi jadi naik turunnya segitu aja. Saya juga rajin mengupdate juga di aplikasi saya, di HP saya. Dan pada saat itu tepatnya bulan tahun Januari ya. Iya, Januari tanggal 6. Ya, Januari tanggal 6 itu kami pergi ke jembatan Barelang, jembatan 4 itu tanggal 6. Tapi sebenarnya istri saya itu seharusnya dia sudah terlambat. Menurut Flow, yang aplikasi yang saya lihat itu, dia itu sudah terlambat 3-4 hari ya waktu itu ya. Masih 3 atau 4 hari gitu. Cuman dalam hatiku, jadilah menurut kehendak Tuhan, itu dalam hati saya. Nah, terus sesudah dari tempatnya saudaranya istri saya nggak langsung pulang, mampir dulu ke tempat teman, karena kebetulan ada teman saya satu kampung merantau juga di Batam. Jadi kumpulan kami, reuni kecil-kecilan lah sama teman-teman di kampung, dan ngobrol-ngobrol banyak gitulah. Dan sekaligus sebenarnya sih mau silaturahmi, karena salah satu teman kami ini barusan melahirkan juga. Kami datang Januari tanggal 6, teman kami ini November yang 2 bulan sebelumnya baru lahiran. Jadi kami sekaligus datang berkunjung lihat anaknya. Lihat, biasa kalau orang Jawa itu pakaiin bedak, dia pakaiin bedak, terus dia sendiri pakai bedak bayi, berharap segera ketularan. Itu tradisi kami lah ya. Memang nggak selalu benar, tapi itu tradisi yang baik. Terus sesudah dari tempat teman saya, kami mampir dulu ke mall, jalan-jalan sebentar. Nah, dia waktu kami masih jalan-jalan, dia ada rasa agak keringat dingin gitu kan, keringat dingin. Tapi saya mau bilang juga nggak enak, nanti takut memberikan harapan kan, ternyata bukan. Tapi nggak tahu lah, dalam hati saya ini kayak percaya bahwa dia ini adalah hamil, seperti itu. Nah, sekarang saya baru ingat, Mam. Sebenarnya kan Desember itu sebenarnya udah mulai telat, tapi kan kita nggak tahu Desember itu udah telat. Tapi bulan sebelumnya, sama seperti waktu saya mendapatkan dia itu, menjadi pacar saya ini kan, paginya itu ada satu sukacita di hati saya untuk mengambil sikap menjadikan dia menjadi pacar saya. Malam hari itu saya bermimpi kami itu sedang dalam persekutuan doa. Memang seperti biasa kami tiap malam ada persekutuan doa di rumah. Tapi malam hari itu kami seperti sedang berkumpul. Dalam mimpi itu kami berkumpul dengan senior saya, dan termasuk saya juga ikut dibagi dalam berdoa. Nah, habis itu senior saya itu bilang, kamu sudah sering berdoa untuk orang lain, sekarang kami akan berdoa ini untuk kamu. Ingat ya, saya menceritakan. Sekarang ini kami berdoa sekarang untuk kamu. Jadi pemimpin rohani saya itu mengatakan doa yang akan disampaikan ini untuk kami keluarga. Ini untuk perkumpulan kalian berdua
yang akan disampaikan, akan diberikan oleh Tuhan. Ya, ini saya cerita ini merinding. Betul, ini salah satu pengalaman rohani yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ya kami juga sadarlah kami bukan orang yang terlalu suci-suci kali lah. Banyak juga dosanya. Tapi ya ini salah satu cara Tuhan berbicara sama kami. Baik waktu pacaran, mau mengambil dia sebagai pacar aku, ataupun ketika sesudah waktunya didik bayi kami akan diberikan untuk kami, Tuhan juga berbicara seperti itu. Jadi sekarang adalah giliran untuk kamu didoakan dan kamu akan menerima waktu berkat itu. Ya yang menjadi pergumulan kami kan ya satu-satunya adalah ya bayi, karena kami menginginkan anak dalam rumah tangga kami seperti itu. Nah ya sudah, saya paginya bangun itu ya saya bersyukur, berdoa kembali kepada Tuhan, berterima kasih, dan saya pun berdoa juga komitmen sama Tuhan. Kalau memang ada sesuatu yang tidak beres, tolong saya mau bereskan. Kalau ada sesuatu yang misalkan ada yang kurang oleh karena saya akan menggantikannya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak beres tentang saya akan mencoba untuk memperbaikinya dengan lebih baik. Itu komitmen saya waktu itu. Jadi saya berdoa, terus saya cerita sama dia, kami berdoa sama-sama seperti itu. Nah akhirnya bulan November kan itu mendapatkan mimpi. Desember sebenarnya sudah istilahnya sudah udah mulai isi lah, tapi kita kan belum tahu karena secara medis yang lebih mengerti. Sebenarnya di akhir dulu yaitu sebenarnya pengantar aja, itu saya nggak terlalu percaya. Jadi Desember sebenarnya sudah isi, tapi kita nggak ngerti bahwa itu sudah isi. Jadi awal tahun baru itulah baru tahu. Dan berita yang kurang baik pada saat itu adalah saya divonis ada batu ginjal di sebelah kiri. Jadi membuat saya harus ditahan di rumah sakit 1 hari untuk dilakukan 1 malam. Ya 1 malam aja sih, untuk dilakukan laser untuk batu ginjal saya. Tapi hati saya tetap berbicara tentang istri saya ini, karena memang dia tak kunjung haid. Sesudah itu kan, kalau nggak salah itu tanggal 13 atau 14 ya. Antara 12 sampai 13. 12 ya, 12 menuju 13 malam. Saya ini tanggal 13-nya langsung pulang sih, karena ini masih kecil. Waktu itu masih batunya masih kecil, jadi setengah senti. Jadi nggak mungkin untuk dioperasi karena hanya kecil, jadi makanya di laser. Bulan berikutnya pun juga begitu. Tapi sesudah pulang dari rumah sakit besoknya malamnya kan nggak boleh kerja apa-apa tuh, habis di laser istirahat dulu total 1 harian penuh. Tapi saya kepo terus dalam hati saya, udahlah nggak usah pusing jam berapa ya, karena saya temani di rumah sakit kok. Ya temani. Terus kan pulang dari rumah sakit banyak teman-teman datang kan, kunjungan kan dikira sakitnya parah, padahal nggak parah, hanya kita di laser karena ada batu ginjal kecil itu. Jadi semua datang, udah sampai pada malam, mau jam 10 gitu. Jadi udah selesai orang bergantian kunjungan. Jadi kami berdua di kamar. Mari kita berdoa dulu. Sekarang kita mau bukti. Saya nggak bisa tidur kalau seperti ini. Jadi kira-kira kami kalau di kamar itu jam 10 sampai jam 12, kadang-kadang ngobrol sampai lama gitu. Saya nggak langsung tidur lagi, pergi ke salah satu supermarket. Jadi pergi beli test pack itu jam 1 malam ya. Padahal baru keluar dari rumah sakit ya. Saking semangatnya. Dan kita beli test pack 2 ya, ada yang mahal sekali sama yang biasa. Jadi malam itu kita tes yang biasa aja dulu ya. Ya yang biasa aja dulu. Langsung samar-samar teman-teman. Samar-samar ini, aduh kita mau buktikan lagi besok. Jadi gak bisa tidur ini malam. Udah pengen cepat-cepat besok supaya mau tes lagi. Dan tes packnya itu saya masih simpan loh sampai hari ini. Ya, harusnya tadi dibuktikan ya. Jadi aduh senangnya itu udah gak karuan lah. Setelah itu udah jelas ya, udah garisnya udah jelas. Garis 2.
masih belum yakin, saya langsung ke bidan besoknya. Enggak lah, kan 2 hari berikutnya ada teman yang Iya. berkunjung lagi yang masih belum berkunjung pada hari itu. Heeh. 2 hari lagi ada yang datang teman berkunjung. Saya kasih tunjuk. Ya, salah satu senior kita lah datang. Kak, ini bagaimana? Mm-mm. Ya kan? Wow, Dek, selamat ya. Ini benar doanya. Bla 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 lah intinya. Kamu sudah hamil ini. Begitu. Jadi ya ampun. Tapi memang terus dia menyarankan datang dulu ke bidan. Tapi menurut saya ini sudah, tapi bagus datang dulu lah ke bidan. Bidan kan lebih pasti. Ya datang ke bidan bilang sudah hamil kok kamu ini anak pertama ya. Iya, ya pantas lah, iyalah bidan ini nggak tahu udah ditunggu lama sekali. Terus bidannya langsung pegang perut ya, langsung oh udah ada ini Bu, udah ada, langsung kasih vitamin. Oke lah, pulang. Setelah pulang teman-teman nggak puas lagi, Besoknya datang ke dokter. besoknya langsung ke dokter spesialisnya kita spesialis dulu. yang waktu spesialis kita promil. kandungan ya, waktu promil dulu. Datang ke dokter itu langsung, oh iya sudah, tapi nanti 2 minggu lagi datang. Saya kasih obat untuk penguat kandungan ya, penguat kandungan supaya tidak gugur ya. Oh iya, jadi langsung ke dokter, obat itu 2 minggu datang lagi sudah ada detak jantung. Jadi aduh, sudah kebayang bagaimana senangnya itu ya. Tiap hari maunya bersujud syukur terus. Ya, jadi kami ya sangat bahagia sekali ya saat itu, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik ya. Dalam masa hamil pun kadang ada yang kok perutnya kecil, kok perutnya begini ya. Kalau mau stres ya stres juga, tapi ya udahlah, kita jalani, nikmati. Yang penting kita udah ke dokter USG dibilang baik-baik saja, ya udah baik-baik saja. Dan bidangnya juga nggak parah lah. Muntah sih muntah, tapi nggak, tetap memakan ya. setelah muntah saya pasti langsung cari makanan untuk isi perut, karena takut saya nanti kalau masuk rumah sakit gimana, pasti lebih parah kan. Jadi mendingan langsung isi perut lagi supaya tidak lemas. Setelah itu obat dari dokter besarnya mungkin kayak gini, jadi ya besar sekali. Jadi saya pakai telenan, belah-belah dulu obat itu, baru ya, saya minum. Intinya lah. Saya hancurin dulu obat itu baru, tapi mual untuk pas minum obat itu luar biasa ya. Tapi yang ada di pikiran saya, aduh kalau saya nggak minum obat ini nanti telinga anak saya nggak ada, tangan anak saya nggak ada, gimana. Jadi itu yang jadi motivasi untuk saya. Jadi walaupun mual apa, tetap saya minum itu obat besar-besar ya, seperti itu. Jadi itulah, Tuhan menolong sampai proses, sampai lahiran. Ya, melahirkan harus melalui sesar ya. Ya, memang kita berdoa supaya apapun yang terbaik ya, lah. tapi yang kita doakan lahirnya di hari Minggu. Memang kita doanya hari pas Minggu, weekend. maksudnya pas weekend atau pas hari libur, karena pekerjaan. tapi memang betul ya, hamilnya sudahlah lewat lah semua, rata-rata kehamilan hampir sama semua. Jadi tidak ada yang unik dari kehamilannya istri saya, kan hampir semua kehamilannya mirip dengan pada umumnya. Jadi seperti itu. Tiba pada waktu mau melahirkan itu hari Jumat pagi dia sudah mulas-mulas, terus ada sedikit bercak. Sudah ada darah. Bercak dulu lah, belum darah banyak, masih bercak. Jadi kami masuk ke fase 1 di rujukannya sesuai, karena kan kami pakai BPJS. Jadi kami masuk ke fase 1 sesuai rujukan dan dites, ternyata belum, pembukaan pun belum, tapi katanya ini hampir pembukaan. Itu hari Jumat ya. Jadi lucunya sekali tuh, pas mau pergi ke dokter kan udah mulus-mulus, tapi dia masih memasak dulu. Kasih tahu sama teman-teman di rumah, tunggu dulu ya, ini mau masak dulu. Jadi sampai teman-teman di rumah itu juga heran, kok kakak ini mau melahirkan tapi kok masih biasa-biasa aja, karena masih harus memasak. Jadi sesudah itu barulah kita pergi, terus dicek, rupanya belum. Ini masih hampir pembukaan tapi masih belum. Jadi tunggu aja, pasti nanti pada waktu sebentar lagi mau pembukaan tuh. Jadi disarankan tuh kalau bisa
agak sedikit bergerak ya, jalan-jalan supaya ototnya kuat. Nah itu kan Jumat, sorenya jalan. Sabtunya jalan. Sudah Jumat kan, sore jalan istirahat, Sabtu pagi jalan-jalan di sekitar kompleks. Perumahan. Terus sorenya masih kurang lagi, rasa mungkin belum waktunya. Padahal kalau sudah hari Jumat itu sebenarnya sudah tanda-tanda mau pembukaan itu berarti kan mau melahirkan. Tapi kita nggak paham, maklum mungkin masih anak pertama kan, jadi belum paham bahwa kalau mendekati pembukaan itu berarti nggak lama lagi mau pasti melahirkan. Dan memang betul, Sabtu pagi dia jalan-jalan, Sabtu sore dia jalan-jalan, capek. Tahu apa yang terjadi? Sudah sore kan, malam jam 1 dia Kontraksi jam 1 malam. Tunggu, sorenya itu kan habis lu jalan-jalan, teman-teman pada datang kan, ada yang kunjungan memang, dan ada yang memberi support. Kebetulan waktu itu salah satu teman manajemen kami datang memberitahu, karena dia dulu juga istrinya juga ikut datang, memberitahu bahwa ayolah nggak apa-apa, nanti mau lahiran normal atau sesar nggak apa-apa, yang penting dua-duanya selamat gitu. Jadi memberikan support, ya kami nikmati juga. Jadi malam hari itu banyaklah aktivitas, jadi saya lumayan capek, dia membiarkan saya tidur. Tapi sebenarnya ternyata dia itu menahan diri, sebenarnya sudah mulai mules. Jadi sudah tiap 5 menit iya, itu langsung. tapi kan you tidak cerita sama Ai, jadi dibiarkan saya tidur supaya mungkin dia tahu mungkin memang saatnya akan lahir. Jadi suaminya dibiarkan tidur dulu supaya nanti kalau sudah dibangunin ada sedikit tenaga. Bijak juga ya, padahal udah kesakitan begitu. Jadi saya masih tetap bisa ngorok-ngorok biar tidur sedikit. Sudah itu kira-kira mau 2:30 lah saya dibangunin. Enggak, jam 5 saya tahu, saya lihat sudah jam 5. Sudah jam 5 ya. Baru saya bangunin, udah wajar lah ini. Saya bilang, "Pak, bangun, cari Peralatan semuanya. Peralatan udah kita siapkan, tinggal angkut. Siap-siap kita ke rumah sakit. Saya sudah sakit dari jam 1 malam." Ya seperti itulah. Ya udah, kita langsung ke sana. Ke Vaskes 1, klinik Vaskes 1 yang direkomendasikan, kita ke sana terus ditunggu. Pagi sudah langsung pembukaan 4. Sudah langsung 3, 4 lah. Terus itu nggak nambah-nambah lagi. 3 dulu kalau nggak salah saya. 3 dulu. Terus disuruh sarapan, disuruh jalan. Tapi udah mules-mules jadi nggak sanggup lagi, kasihan juga kan. Sudah rasa memerayap saya di jalan raya. Rasanya itu sudah nggak karuan menurut dia. Saya kan juga nggak, kasihan juga lihatnya kan, disuruh jalan-jalan tapi udah nggak tahan perutnya. Terus itu jam 5 ya, jam 5 berarti 5:30 diperiksa kan, udah pembukaan 3. Habis itu sampai siang udah jam 9 dicek lagi kan, 3. Jam 11 dicek lagi, masih tetap 3. Jadi dari Vaskes 1 merekomendasikan untuk dirujuk ke rumah sakit. Ini harus ditangani secara medis. Pas kebetulan harinya sudah Minggu. Hari Minggu, dokter Jadi, juga kan. Ya, sesuai dengan doa kami kan, mintanya hari Minggu. Tapi kami tidak memahami bahwa hari Minggu itu harinya orang juga libur, dokter libur, beberapa perawat libur, beberapa dokter spesialis, termasuk dokter spesialis untuk kandungan. Waktu kami promil itu juga praktek di rumah sakit yang kami datang itu juga libur dia. Kami minta dokter A lagi nggak ada, yang jaga adalah dokter yang lain. Ya apa boleh buat, rupanya dokter itu yang ada hanya satu dokter itu aja untuk dokter kandungan. Jadi dia dirawat, diperiksa, katanya ketubannya udah mulai keluar, ya kan? Ya. Iya. Kalau merembes. Ketubannya udah mulai merembes dan mereka sarankan untuk disesar. Kami sih berpikir karena ini kan masih pembukaan 4, kenapa harus buru-buru disesar seperti itu. Cuman kita mikirkan lagi, aduh ini kalau ketubannya udah mulai merembes, kami kasihan juga sama babynya. Jadi akhirnya ya kita udah tunggu anak lama. Ya itu nanti kepikirannya kan, bulan September 4 tahun. Iya, takutnya pas kita karena salah ambil keputusan terus terlambat semuanya, jadi mumet lah di kepala. Karena memang yang temani kami juga kan adik-adik yang temani, masih gadis-gadis lah, sama-sama tidak punya pengalaman. Jadi ya, kita juga serba bingung. Jadi
saya sempat nahan untuk nggak usah dulu lah sesar, nggak usah dulu lah, aku menormal aja. Tapi lihat tenagaku juga, aduh Tuhan. Iya, karena sudah Karena dari malam sakit, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Jadi, tenaga amblas pokoknya. Nah, jadi sampai datang kan, ya udahlah, gimana ini? Ya udah, sesar. Akhirnya itulah keputusan, menurut kami itu adalah keputusan yang terbaik, karena kami banyak memang banyak kesulitan yang kami harus lalui karena tidak ada orang-orang terdekat kami yang sudah berpengalaman untuk membantu kami. Jadi Ya, kami semua berjuang ya. Namanya anak rantau ya, begitulah resikonya. Tapi memang menurut kami itu keputusan yang terbaik, karena kami juga tidak ingin terjadi apa-apa sama bayi kami, mengingat ini adalah kelahiran pertama untuk anak kami. Jadi apalagi sudah dibilang ketubannya sudah pecah, aduh pikirannya ini sudah kemana-mana, takut nanti bayi minum ketuban di dalam, jadi kan kayak istilahnya kayak aduh sayang kali seperti itu. Jadi akhirnya meskipun dengan berat hati kami memutuskan, tanda kutip ya, berat hati kami memutuskan untuk sesar. Jadi ya udah, akhirnya disesar, semua peralatan disiapkan dan segala macam. Yang uniknya itu sesarnya ini tidak lama, tidak sampai setengah jam, mungkin 15 menitan aja. Nah kan pagi saya juga hanya sarapan pagi aja, jadi siang itu sudah hampir jam 1 lah ya Maya, hampir jam 1 sih, hampir jam 1. Jadi saya sama teman-teman yang masih gadis-gadis ini, satu nungguin dia, yang satu nemenin saya untuk urusan administrasi. Kalau udah selesai administrasi, saya bilang nanti kalau udah selesai administrasinya kita makan dulu lah ya, supaya nanti kalau udah mau wirawiri kita ada tenaga lagi. Oh iya Pak, yang menemani saya. Jadi pada saat saya temanin administrasi dan lanjut ke makan, ternyata dia langsung cepet-cepet diproses kan. Saya tidak tahu sampai waktu itu istri saya itu bawa pakai cincin nikah, HP semuanya harus ditinggal, dipanggil atas nama bapak suami dari istri saya ini. Ya saya di kantin, mana saya dengar. Ternyata pas saya datang, ditelepon sama salah satu perawat ya akhirnya. Oh iya ya, saya buru-buru. Ternyata istri saya sudah masuk dalam ruang operasi. Jadi ya udah, nggak sampai 10 menit saya sudah sampai di nungguin dia bersama dengan teman-teman gadis 2 itu. Tak lama kemudian ya, jadi saat perjalanan menuju ke ruang operasi itu tanpa ditemani suami ya teman-teman. Saya juga sudah di kepala ini sudah nggak karuan lah. Saya sudahlah mau mati kayak mau apa, sudah nggak tahu saya. Yeah. Tapi dalam hati saya cuma berdoa, Tuhan saya serahkan hidup saya, apapun yang terjadi saya tahu Tuhan melindungi saya. Jadi ya udah, hati saya tenang, puji Tuhan hati saya tenang. Cincin juga saya titip sama perawat. Terus, ya tapi maksudnya kalau saya nggak temani bukan berarti saya tinggalkan karena urusan administrasi. Dan saya kira karena pada waktu itu kan masih di tempat UGD kan, jadi masih ada ganti baju, cek segala macam tes darah dan semuanya. Jadi aku pikir untuk 15 menit itu masih hal yang wajar. Ternyata 15 menit itu sudah berselang. Ya jadi proses. Pas masuk ruang operasi juga masih diganggu ya, karena yang nemani saya itu cowok, perawatnya cowok. Jadi sempat diganggu ya sama perawat yang perempuan. Aduh ini kalau lihat perawat cowok ini langsung bukaan 10 ini. Saya sudah nggak peduli, pokoknya sudah pasrah sempurna, apa yang terjadi sudahlah. Padahal awalnya kebayang aduh malunya ya nanti dibuka-bukain semua, tapi ya sudah, memang harus dilewati proses seperti itu. Jadi ya udah akhirnya masuk. Gimana lihat anaknya sudah keluar? Iya, aduh, saya secara pribadi kan bergumul lah antara apakah saya masih atau tidak sempat menikmati, dan saya bersyukur sama Tuhan. Pertama kali saya langsung dipanggil suami dari Ibu Yuli. Nah, secara tertulis namanya Ibu Yuli, walaupun biasa dipanggil Nita. Suami Ibu Yuliana, langsung saya lari. Selamat Pak, babynya sudah lahir. Jadi sayalah yang pertama melihat bayi saya sesudah dia sendiri dan dokter-dokter. Jadi saya yang pertama lihat, wow, anak saya putih cantik, dan saya bilang ini mirip sama nenek, ibunya istri saya, persis sekali sama nenek. Jadi
saya sangat bersyukur dan bangga saya bisa melihat keturunan saya telah hadir di dunia. Jadi langsung, sebenarnya belum bisa difoto, jadi saya foto tapi tanpa menggunakan blitz ya, foto biasa, klik. Jadi marahin. Karena ketahuan dimarahin dokter katanya. Jadi saya foto tanpa blitz, jadi hanya foto biasa, klik. Yang penting ada hasil gambarnya. Ya itu untuk berita di rumah, teman-teman di rumah dan keluarga. Ya puji Tuhan, akhirnya proses sesar berjalan dengan lancar, puji Tuhan, tidak ada halangan apa-apa atau sakit yang lain seperti itu ya. Kistanya pun juga tidak timbul lagi dan normal 15 menit sampai 20 menit saja persalinan. Sesudah itu babynya dirawat perawatnya di tempat untuk baby, dan istri saya akhirnya dibawa ke ruang perawatan umum, tapi kelas 1 pada waktu itu. Jadi puji Tuhan lah, puji Tuhan, adik bayi juga sehat, tidak perlu masuk ke ruang pemanas itu ya dan sebagainya. Saya juga udah dipesan dokter, nanti mungkin kamu akan demam Bu, ibu akan demam, mungkin akan ini, jadi harus siap kos kaki dan sebagainya. Tapi puji Tuhan tidak demam juga sampai selesai, sampai dengan pulang ya teman-teman datang kunjungan, saya cerita pokoknya ya kenapa harus sesar begini-begini, tapi ya udahlah, nggak usah terlalu banyak didengarin. Jadi ya puji Tuhan saja. Dan katanya kalau orang sesar itu nanti tidak bisa bekerja sampai seperti apa, tapi saya pulang dari rumah ya, di rumah sakit 2 malam ya, di rumah sakit 2 malam, tapi pulang sampai rumah sudah bisa langsung nyuci pakai mesin, tapi ya walaupun berantem ya sama suami, dia marah ya karena saya sudah harus kerja dan saya juga agak takut-takut ya, tapi ya masih awal-awal kan masih dibantu dulu, tapi ya, udah lewat 3 bulan udah bisa mulai sendiri. Tapi ya dibilang nanti kamu nanti akan kambuh, lukanya akan kambuh dan sebagainya, tapi puji Tuhan ya sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Dan ya seperti itulah ya, seperti itu. Jadi teman-teman, itu banyak kisah ya, cerita kami, dan saya mau bilang ya, nggak usah terlalu kita banyak mendengarkan apa kata orang, karena itu akan membuat kita ciut, kenapa begini, kenapa begitu. Nah toh kita yang jalani, kita yang nikmati semuanya, kita yang berjuang bagaimana, itu saya sudah tunjukin. Nggak apa-apa Ya seperti itu. Jadi kita berjuang sampai dengan hari ini, dan untuk merawat dan membesarkan juga tidak gampang, tapi ya kita bersyukurlah Tuhan percayakan dan Tuhan memberikan perlindungannya untuk kita semuanya. Jadi ya pesan terakhir lah untuk semua teman-teman yang lain, Pak, tinggal 3 menit soalnya. ya, oke. Nah sebenarnya salah satu yang membuat dia kuat untuk dia bisa bekerja cepat pulih, ini salah satu rahasianya ya, pulihkan ini salah satu ya, intinya nggak harus merek ini, nggak apa-apa sih, ikan gabus ya, sari ikan gabus ini sangat bagus sekali untuk pemulihan pasca operasi, terutama habis melahirkan. Ini recommended banget karena teman-teman yang sudah melahirkan secara sesar, kebanyakan mereka minum ini hasilnya bagus, dan istri saya juga membuktikannya. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada keluhan yang sangat serius sekali. Ya kami tidak jualan ya, ini kami tidak jualan, tapi kami merekomendasikan aja. Merekomendasi untuk teman-teman yang mungkin kesulitan supaya bisa lagi beraktivitas, bisa juga cepat. Jadi pesan terakhir lah untuk teman-teman yang sedang berjuang atau apa, ya janganlah terlalu mendengar apa kata orang. Yang pasti kita tetap berdoa, berserah sama Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita juga sudah tahu ya bagaimana kita berjuang. Jadi orang lain hanya banyak bicara, orang lain hanya banyak, ya penonton itu pintar ya, penonton ya dia hanya lebih ya bisa melihat dari jauh, tapi dia tidak menyaksikan apa yang sedang kita alami. Jadi tidak usah terlalu didengarin, kalau yang baik didengarin, kalau yang tidak baik jadikan motivasi aja, dan tetap kuat, tetap berserah sama Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Amin ya. Intinya terus tetap percaya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ya kadang-kadang ketika kita tidak sesuai harapan kita, ada waktunya kita bosan, ada waktunya kita juga
seperti menyerah, tetapi jangan pernah sedetik pun kita menyerah kepada Tuhan kita. Kita percaya bahwa pada waktu yang terbaik Tuhan pasti akan memberikan kita, dan Tuhan mau juga melihat kesungguhan hati kita lewat apa? Lewat doa Usaha. kita, lewat usaha kita, lewat kesungguhan keyakinan kita di dalam melakukan itu semua, dan Tuhan membuktikan. Karena bukan karena kita, walaupun 4 tahun, kalau kita memang belum waktunya Tuhan ya mungkin bukan 4 tahun ya kan saya. Ya. Ada yang 1 tahun baru dapat, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 8 bulan, ada yang kami 4 tahun. Teman kami yang sekarang lagi hamil itu 7 tahun baru. Jadi Beda-beda ya, kita semuanya. hanya berserah dan jangan terlalu dengarlah apa kata orang sih, itu sih kalau pesan dari saya, karena buat kita stres, down dan sebagainya. Betul. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan setelah ini akan jadi sejarah untuk kami dan untuk anak cucu kami suatu saat nanti. Jadi ya kami bersyukur Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oke, terima kasih. Bye Bye bye. God bless you.